Indonesia merespon pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Muhammad Hassan yang meminta semua pihak di negaranya menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi. Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh mengimbau adanya klarifikasi kedua negara untuk menindaklanjuti pernyataan dari Menlu Malaysia. Menurutnya, apa yang disampaikan Menlu Malaysia itu bisa berimplikasi pada disintegritasi dan memicu konflik. Oleh karena itu, Soleh mengimbau agar pemerintah Indonesia dan Malaysia saling mengklarifikasi terkait penyebutan area yang sebelumnya disengketakan itu. Soleh juga mengimbau agar kedua pemerintah duduk bersama untuk menetralisir dan mengurangi potensi konflik serta panasnya suhu politik yang melingkupi dua negara. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyerahkan persoalan tersebut kepada Kementerian Luar Negeri. Edi Suparno meminta Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan penyebutan istilah area bersengketa itu. Ia enggan komentar banyak mengenai persoalan tersebut. Edi hanya mengatakan terkait istilah harusnya memakai sesuai dengan apa yang sudah ada dalam sejarah selama ini. Adapun sebelumnya, Menlu Malaysia mendesak semua pihak di negaranya untuk menyebut kawasan maritim yang disengketakan sebagai Laut Sulawesi, bukan Ambalat. Menurut Menlu Malaysia, penggunaan istilah Ambalat oleh warga Malaysia bisa dipakai Indonesia sebagai dasar guna memperkuat klaim teritorialnya. Ia menilai jika warga Malaysia memakai istilah Ambalat bisa membuat Indonesia mendapatkan keuntungan dalam mengklaim kawasan yang mencakup blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Apa Anwar Ibrahim sudah buat dengan Ambalat? Kalau kita Google Ambalat, berita yang banyak keluar ialah dari media Indonesia dan mesej semua lantang Ambalat adalah milik Indonesia. Apa itu Ambalat? Ambalat adalah satu kawasan luas di lautan Sulawesi yang sudah lama menjadi pertikaian secara serius lebih-lebih lagi sejak 18 tahun lepas antara Malaysia dan Indonesia. Malah ianya adalah satu-satunya pertikaian sempadan laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia yang diketahui umum. Tetapi apabila Presiden Indonesia Jokowi datang melawat Malaysia minggu lepas, telah diumumkan salah satu perkara yang telah diselesaikan ialah pertikaian sempadan Laut Sulawesi yang telah 18 tahun lamanya menjadi isu besar. Penyelesaian ini dibuat melalui Sulawesi Sea Treaty. Jadi kami pejuang isu rakyat sudah beberapa hari ini tanya kerajaan jika Sulawesi Sea Treaty itu adalah melibatkan isu Ambalat yang sudah 18 tahun menjadi isu besar. Kenapa Ambalat ini penting? Kenapa kami tanya? Dalam Ambalat ada 9 blok kawasan untuk eksplorasi minyak dan gas asli. Satu daripada blok itu dipercayai mempunyai sebanyak 764 juta tong minyak mentah dan 1.4 trilion kaki padu gas asli. Hasil dari satu blok ini dianggarkan dalam lingkungan 275 bilion ringgit. Itu baru satu blok. Dipercayai Ambalat mempunyai 9 blok untuk eksplorasi minyak dan gas. Bukan jumlah yang sikit, menjangkau trilion-trilion. Jika anda semua faham sekarang kan, kenapa kami bersuara dan menekan Anwar untuk menjawab persoalan ini? Apa yang terkandung dalam perjanjian Sulawesi Sea Treaty? Adakah kamu, Anwar, sudah korbankan Ambalat? Pesan kami kepada kamu, Anwar, mungkin kamu boleh main-mainkan ahli Parlimen Perikatan Nasional. Tetapi jangan kamu main-main dengan pejuang isu rakyat macam kami, Anwar. Kami mahukan jawapan dari kamu dan kami tunggu. Ada faham? Biar lebih bebas gitu ya. Jangan dipelentir, jangan dipolitisasi. Ini kan kita bicara ilmu. Kita bicara ilmu sains teknologi. Ya. Pak, kalau soal Ambalat, Pak, ada yang bakal mitigasinya nggak Pak? Kan tadi pagi sudah diaktifin sama pemerintah Malaysia, jadi Laut Sulawesi bertambah. Dari Anwar Ibrahim, Pak, gimana? Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Pak, soal 17 Agustus Pak mau undang kepala negara siapa Pak? 17
fokus Pak, kepala Kita, negara Pak. kita relatif sederhana dulu lah. Kita masih banyak pekerjaan untuk rakyat, ya. Oke. Tuntutan Indonesia meliputi sebahagian Laut Sulawesi termasuk Blok ND6 dan ND7. Malaysia berpendirian bahawa Blok ND6 dan ND7 tersebut merupakan sebahagian dari kawasan kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa yang terhasil selepas keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau dengan izin International Court of Justice pada tahun 2002. Oleh demikian, rujukan yang lebih tepat kepada kawasan yang berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi dan bukannya Ambalat.